Nah, hari ini Kak Galih mau bercerita tentang pencobaan di padang gurun. Ceritanya dari Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Nah, pada suatu hari sudah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Yesus dibawa ke padang gurun. Di situ ia berpuasa selama 40 hari. Nah, selama 40 hari itu dia tidak makan dan tidak minum. Nah, pada saat Yesus karena sudah berpuasa 40 hari, Yesus lapar. Lalu tiba-tiba oh, datanglah seorang iblis yang datang membawa sebuah batu. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini, batu ini menjadi roti." Oh, iblis tahu ya karena Yesus lapar toh, dia mencobai di situ kan banyak batu. Nah, maka iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Wah, adik-adik Yesus mau apa enggak? Nah, Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi manusia hidup selain dari tidak hanya dari roti saja, tapi juga setiap makanan dari sabda Allah. Jadi adik-adik kita membaca kitab suci itu merupakan makanan kita ternyata. Jadi jangan lupa selain kita makan makanan yang jasmani, kita juga perlu makanan yang rohani. Ini kata Tuhan Yesus ya. Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu juga makanan kita. Oh, lalu iblis kecewa ya karena Tuhan Yesus nggak mau dicobai, tidak mau mengubah batu menjadi roti. Lalu iblis tidak pantang menyerah. Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke atas tempat yang tinggi. Nah, lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Lalu dalam sekejap mata diperlihatkanlah nih seluruh isi kota, seluruh kerajaan yang ada di bumi. Lalu iblis berkata, "Semua ini, segala isi bumi, kerajaan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau menyembah aku." Wow, jadi iblis menggoda Tuhan Yesus supaya dia mau menyembah dia. Kalau dia mau menyembah dia, seluruh apa yang ada di atas bumi, seluruh isi kerajaan, seluruh kota-kota, semuanya ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau enggak? Tuhan Yesus tidak mau. Lalu Yesus berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah kita harus berbakti kepadanya." Nah, jadi Tuhan Yesus nggak mau, karena kita harus menyembah Tuhan Allah, dan kepada Dia sajalah kita harus berbakti kepadanya. Wah, iblis kecewa ya. Wah, Tuhan Yesus sudah 2 kali nggak mau dicobai. Lalu yang terakhir iblis membawa dia ke bumbungan bait Allah di Yerusalem. Ini di atas bait Allah. Lalu iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Nah, ini pasti malaikat-malaikat akan apa ya, menantang engkau supaya kaki Tuhan Yesus tidak jatuh ke tanah. Jadi ketika iblis mengatakan, jika Tuhan Yesus mau turun menjatuhkan diri, pasti para malaikat akan menjaga engkau, melindungi engkau supaya engkau tidak jatuh ke tanah. Nah, lalu Tuhan Yesus menuruti apa enggak? Enggak. Yesus berkata, "Wah, ada tertulis, jangan sekali-sekali engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah, ini iblis kecewa ya, sudah 3 kali tapi Yesus tidak mau dicobai. Nah, lalu iblis hilang, mundur, menunggu saat yang tepat. Wah, ini. Jadi Tuhan Yesus dicobai berapa kali? 3
kali. Disuruh merubah batu menjadi roti, tapi dia tidak mau. Lalu disuruh menyembah menyembah dia. Jika dia mau menyembah, seluruh kerajaan yang ada di bumi akan menjadi miliknya. Tapi Yesus tidak mau. Disuruh menjatuhkan diri, Yesus juga tidak mau. Nah, cerita hari ini teman-teman. Selamat memasuki masa prapaskah.